Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi. Oke guys, pagi ini kita mau berbagi pengalaman untuk yang ingin tahu dan yang tidak tahu dan yang pengen tahu. Oke guys, ini ada new entry guys. Motornya saya punya bos ini guys. Masalahnya ini, keluhannya ini guys, motornya katanya ini biasa dia jalan langsung mati sendiri guys, tapi kalau di starter ulang dia hidup kembali guys. Jadi masalahnya ini guys rumit ya guys, rumit sekali guys. Ini diibaratkan guys ya, ini diibaratkan ini komponennya yang rusak, diibaratkan orang kerja guys, kerja tidak ikhlas. Dia kerja tapi tidak ikhlas guys. Ini penyakitnya motor ini guys, karena dia ada, cuma dia ada tapi tidak normal. Sama ceritanya guys, kalau orang kerja memang dia kerja guys, tapi dia tidak ikhlas cara kerja, jadi asal kerja saja. Seperti keadaannya ini motor guys, makanya saya bilang rumit ini guys. Kita contohnya saja, kita mau kasih gaji full, kerjanya tidak bagus, kita tidak gaji full, dia ada 1 hari kerja. Seperti ini juga ini motor guys. Kita bilang ini rusak, apa namanya, kita bilang tidak bagus, tapi dia bisa hidup. Kita bilang bagus, tapi dia kadang mati sendiri. Ya ini nih rumit guys, rumit. Jadi ini motor biasanya terjadi seperti ini guys, ketika mesinnya sudah panas atau mesinnya sudah lama hidup guys ya. Biasanya menurut yang saya pernah pelajari guys, menurut dari pengalaman saya guys ya, dia akan timbul ketika dia panas. Makanya ini motor saya hidupin dulu posisi panas dulu guys, karena kalau dingin biasanya dia tidak akan muncul guys ya. Jadi saya panasi dulu sambil cerita ini guys. Oke guys. Mungkin teman-teman ada yang bilang mungkin dari injektornya. Tidak guys, kalau menurut selalu yang saya kerja dan pengalaman saya yang saya pelajari selama saya kerja motor dapat penyakit begitu, bukan injektor guys. Kenapa? Kalau injektor guys, dia tidak pandang, kalau injektornya memang buntu atau kotor, dia itu tidak pandang apa namanya, tidak pandang dingin ataupun panas, dia tetap akan buntu guys. Dan dia itu tidak akan langsung mati, dia itu harus buntu atau berebut begitu, tapi dia susah mati. Tapi kalau ditarik gas dia tidak mati, tapi dia juga tidak merespon, namanya tidak naik gas lah. Jadi seperti itu guys kalau injektor masalahnya. Mungkin juga ada bilang busi. Tidak juga guys, kalau menurut saya itu bukan busi juga. Kenapa? Karena kalau busi dia tidak, kalau panas memang dia tidak akan hidup lagi guys. Nanti dia dingin baru dia hidup lagi kalau businya masalah, atau sama dengan jok businya. Penyakit busi itu kurang lebih dengan injektor guys, hidup tapi kalau ditarik gas itu tidak mau naik, tapi mesin tidak mati guys. Begitu juga penyakitnya sama injektor. 90% cara rusaknya itu kalau busi sama injektor guys, hampir sama. Kalau bilang jok busi, tidak guys, atau penutup businya tidak juga guys. Kalau penutup busi itu biasanya cuma berbet, tapi kalau masih rusak memang dia tidak mau hidup guys ya. Kalau penutup busi atau buntu saja kalau penutup busi, atau memang dia sama sekali tidak mau hidup. Jadi bukan juga itu guys ya, kalau menurut saya bukan. Yang ketiga dari mesin, tidak juga guys. Itu mesin yang penting kelistrikan normal. Mungkin ada yang berpendapat juga bilang mesinnya guys,
mesin, karena nanti panas mesin baru dia mati. Bukan juga guys, kalau mesin sudah mati rusak, kita starter kembali, dia tidak akan hidup juga guys. Jadi bukan. Jadi kita akan cara ceknya itu guys, kita ini kan sudah panas guys, jadi kita lihat dulu ya guys ya. Mungkin sudah kambuh ini penyakitnya, walaupun dia belum mati guys ya. Karena kecurigaan saya ini dari area injeksi guys, dari area injeksi. Tapi perlu kita cek dulu baik-baik guys. Cara mengeceknya guys itu kita pakai alat seperti ini guys. Nah guys, ini ukuran pompa memang guys ya. Normalnya ini kalau seperti ini guys ya, langsung pompanya ini normal. Nah 40 lebih itu normal guys ya. Normalnya itu standarnya itu 30 lebih ya guys. 30 ke atas itu masih tidak buntu tapi tenaga agak kurangnya. Tapi kalau 40 ke atas atau 40 itu tenaganya akan normal guys. Caranya itu guys, kita pakai alat begini. Ini kalau kita kontak begini kan normal, langsung begini normal. Tapi kita kan ini sudah panas guys ya, sudah lama hidup. Tapi kita akan perhatikan, kita awal pertama kita tarik gas guys. Apakah jarumnya itu menetap di 40 atau dia akan turun guys ya. Kalau kita tarik gas, jarumnya menetap, berarti area injeksi atau area pompa itu area injeksinya itu tidak rusak guys ya. Tapi kalau dia ada, saya tarik gas dia ada turun, jarumnya itu turun, berarti betul kecurigaan saya guys di area injeksi masalahnya guys. Jadi kita tarik dulu gasnya guys. Kalau jarumnya itu lari turun guys ke 20 atau sampai ke 20 atau 30, maka bisa dipastikan itu injeksinya yang bermasalah guys. Oke guys, coba guys ya, ini gasnya guys ya, saya tarik gas. Kita langsung simpak ya guys, baru kita perhatikan apakah jarumnya itu turun atau tidak ya. Karena ketika kita menceknya tidak hidup guys, dia normal ya. Ketika motornya tidak hidup dan langsung jarumnya itu normal, tidak turun guys, cuma dia goyang tapi tidak turun. Jadi coba kita tarik gasnya guys. Oke guys, sudah lihat kan guys, jarumnya itu kalau ketika kita gas dia lari turun guys. Jadi itu artinya guys, di masalahnya itu di area injeksi, bukan injektor, bukan busi, bukan kuil, atau bukan pengertian, bukan juga mesin, tapi masalahnya ada di area injeksi guys. Di situ penyakitnya itu guys ada 3, ada penyebabnya 3. Penyebabnya itu 3 guys. Kemungkinan saringan bensinnya itu sudah kotor, mau dibersihkan, dan kemungkinan juga isi fuel pumpnya itu sudah rusak guys. Dan kemungkinan besarnya rotak atau pompa bensinnya itu sudah rusak guys. Oke guys, karena kalau pompa yang normal itu, biar kita tarik gas, dia jarumnya itu tidak akan turun. Walaupun dia turun tapi sedikit saja guys. Dia tadi itu turunnya kencang guys ya. Kalau apabila kita tarik gas, langsung jarum pengukur itu langsung turun ke bawah, turun drastis ya. Bahkan dia bisa sampai ke 20 atau 20 lebih. Makanya itu nanti lama-lama dia panas sekali guys, dia akan mati dulu. Tapi ketika kita kontak ulang, dia normal kembali guys. Karena kotaknya itu sudah sudah mati setengah guys ya. Dalam istilahnya itu dia mati
dia mati setengah lah, maksudnya tidak hidup tidak mati juga. Seperti yang saya bilang tadi guys, dia ada kerja tapi kerjanya cuma sembarangan guys ya. Jadi ini bikin bingung guys sebenarnya. Kalau kita tidak punya alat, kita tidak bisa prediksi guys yang mana rusak. Kalau masalah busi, masalah kelistrikan ini bukan guys. Jadi kalau kita tidak punya alat guys, bisa kita keliru caranya, pikirnya apanya yang rusak ya. Tapi kalau kita punya alat seperti tadi, itu kita tidak akan bingung. Dan rata-rata yang saya alami, yang pernah saya dapat, rata-rata seperti itu guys ya. Kalau dapat motor yang sementara jalan dia mati, pas itu kita starter ulang dia hidup, selalunya itu yang saya dapat memang pompanya guys bermasalah ya. Jadi kita akan bongkar, bersihkan saringannya, coba bersihkan saringannya, dan kita akan ganti rotaknya guys. Kenapa? Karena kalau di sini ya, kalau cuman saringannya yang bermasalah atau kotor, dia akan selalunya seperti itu guys, buntu sampai mati lagi guys. Tapi dia ini kadang-kadang saya guys dia mati, kadang-kadang dia mati, nanti panas mesin jalan mati, baru hidup kembali. Berarti itu bukan saringan guys. Ini cuma ada dua masalah guys. Kalau bukan IC full pump, rotak guys, atau pompa bensinnya guys. Yang disebut isi full pump itu guys, itu yang kasih strong ke full pump. Nah, itu. Jadi prediksi saya ini saringan bukan guys. Walaupun saringannya kotor, tapi prediksi saya bukan. 99% ini dari rotak atau pompa bensinnya yang masalah guys. Karena biasanya kalau kotor itu dia tidak tunggu panas, dia akan mati. Tapi dia ini tunggu panas, berarti pompa bensinnya itu error atau rotaknya error. Kadang bagus, kalau masih dingin dia akan bagus normal. Setelah panas dia akan timbul errornya guys. Karena rotak itu bisa panas juga guys ya. Jadi ketika dia panas nanti tumbuh nih errornya. Oke guys. Tadi kalau dapat motor masalah seperti ini guys, tidak usah jauh-jauh cari. Itu cuma penyebabnya itu biasanya cuma 3. Kadang di saringan bensin, IC full pump, atau rotaknya guys ya. Tapi ini saya pastikan rotaknya yang masalah guys. Kenapa? Karena kalau seperti saya bilang, kalau saringannya yang rusak, yang kotor, dia tidak tunggu panas, pasti dia akan mati. Tapi ini motor tunggu panas dulu baru dia akan mati guys. Berarti itu kemungkinan 80% itu IC full pump, tapi 99% itu rotak. Oke guys, karena ini motor masih umur 5 tahun, jadi IC full pumpnya itu kayaknya tidak masalah. Yang masalah itu IC full pump. Tapi yang biasa oke guys.